Shalom, perkenalkan nama saya Lara Logensa, saya dari kelas B semester 5, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik atau yang disebut juga behaviorisme di mata kuliah Strategi Pembelajaran Pak kedua yang diampu oleh dosen saya yaitu Pak Alfonso Munte MPDK. Apa sih itu teori behavioristik? Teori ini adalah teori yang memegang atau yang menjelaskan tentang stimulus dan respon. Stimulus menjadi organisme yang merangsang untuk memberikan respon. Teori ini juga dapat disebut sebagai teori belajar perubahan kemampuan tingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi. Teori ini juga merupakan teori yang membentuk sebuah kebiasaan dari seseorang. Teori ini juga dapat berlaku kepada hewan dan juga bisa diberlakukan di kehidupan manusia. Nah, teori ini memiliki beberapa tokoh yang juga merupakan ahli dalam teori tersebut. Yang pertama Edward L. Thorndike. Dia adalah peneliti bagaimana membentuk jaringan asosiasi atau hubungan yang dibentuk antara stimulus dan respon. Artinya kemampuan untuk menerima ilmu pengetahuan baru tanpa harus membuang ilmu pengetahuan yang lama. Teori ini juga disebut sebagai trial dan error, artinya pencobaan dan kegagalan. Artinya dicoba untuk mencapai sebuah stimulus dan menghasilkan respon, tetapi juga bisa gagal, yaitu disebut dengan error. Thorndike itu pernah mencobanya kepada seekor kucing dan juga seekor tikus. Dia memasuki hewan tersebut dalam sebuah sangkar berjeruji yang dilengkapi dengan alat tuas, pengungkit, dan grendel pintu dan tali yang menghubungkan tuas dan grendel peralatan tersebut yang ditata dipasang sedemikian rupa sehingga memungkinkan kucing tersebut dapat membuka sangkar dengan suatu usaha. Artinya pergerakan yang mampu untuk membuka salah satu dari peralatan tersebut membantu membuka pintunya. Ada juga rumusan hukum belajar yang disampaikan oleh Thorndike. Yang pertama adalah law of rightness. Itu merupakan hukum kesiapan di mana proses belajar terjadi jika individu memiliki kesiapan untuk memulai belajar. Kedua adalah law of exercise, hukum latihan. Sebagai sebuah stimulus yang akan membantu mencapai respon yang diinginkan, jika ada reward dan punishment. Reward itu adalah hadiah dan punishment itu adalah hukuman. Ini diberikan kepada siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah maupun tinggi, hukuman. Nah, dan itu bisa membuat mereka merasa bahwa jika dia mendapat reward, dia akan mengulangi kembali. Jika dia mendapat hukuman, dia tidak akan mengulangi kembali. Yang ketiga adalah law of effect, yang artinya ketika seseorang memberikan stimulus dan respon akan diperkuat apabila akibatnya menyenangkan dan akan ditinggalkan jika tidak berdampak baik atau tidak berakibat baik. Seperti seorang peserta didik sedang bertanya kepada gurunya dalam satu kelompok dan mendiskusikannya bersama kelompoknya, maka peserta didik itu bertanya kepada gurunya dan gurunya merespon dengan sangat positif kepada peserta didiknya, maka peserta didik itu akan mengulangi kembali apa yang dilakukannya pada diskusi, yaitu bertanya. Dia akan ahli kedua yang mendukung teori tersebut yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Dia lahir 14 September 1849 di Rusia. Dia terkenal dengan eksperimennya yaitu classical conditioning, yang merupakan seorang ahli yang menjelaskan bagaimana stimulus itu muncul dan merangsang dan menghasilkan respon. Melakukan eksperimennya dengan menggunakan anjing, daging, dan bel, dan menyediakan bel.
lalu menyediakan daging, di mana dia akan mencoba ketika bel dibunyikan air liur anjing tersebut tidak keluar, dan ketika ia memberikan daging air liur tersebut keluar, maka dia lakukan kombinasi daging dan bel atau conditioning stimulus. Dia mencoba merangsang stimulus tersebut, yaitu daging dan bel tersebut. Ketika bel dibunyikan, daging pun muncul, dan itu dilakukan berulang-ulang, maka anjing tersebut memberikan respon di mana ketika membunyikan bel itu air liurnya sudah keluar. Eksperimen Pavlov tersebut memunculkan teori yang disebut dengan teori classical conditioning. Ketiga yaitu Barhouse Predict Skinner, atau biasa yang disebut dengan Skinner, percobaan kepada tikus dan burung merpati yang lapar dan sebuah kotak yang dilengkapi dengan tombol alat pemberi makanan listrik. Nah, tikus tersebut dimasukkan ke dalam kotak, dan tikus tersebut mencoba untuk mencari jalan keluar sehingga tidak sengaja menekan sebuah tombol. Maka keluar dan terbukalah kotak yang berisi makanan, dan demikian juga jika ia salah untuk menekan tombol, maka dia akan merasakan aliran listrik yang menyetrum dirinya. Eksperimen tersebut menghasilkan sebuah teori yang disebut dengan operant conditioning atau pengondisian operan, penguat positif dan negatifnya. Ahli ini hampir sama, yaitu menjelaskan tentang bagaimana mengondisikan suatu kebiasaan dari seseorang saat belajar. Artinya pembiasaan atau praktik yang artinya harus berulang-ulang kita lakukan. Misalnya berolahraga dan belajar berbahasa. Konsep pembelajaran ini tidak terlepas dari latihan perilaku yang membentuk akibat hubungan stimulus respon yang terjadi berulang-ulang dengan dukungan hadiah dan hukuman. Teori behavioristik tidaklah cocok untuk semua pelajaran.